Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang shortest path yang akan dijelaskan oleh Nur Anissa Oktaviani dengan NIM 2005 1204 021. Diva Tirta Turangga dengan NIM 2005 1204 065. M. Bima Jalaluddin Akbar dengan NIM 2005 1204 089. Andre Lukasiano Putar-Putar dengan NIM 2005 1204 095. Berikut adalah definisi dari shortest path, yaitu adalah jarak terpendek merupakan bagian dari teori graf. Jika diberikan graf berbobot, masalah jarak terpendek adalah bagaimana mencari sebuah jalur pada graf yang meminimalkan jumlah bobot pembentukan jalur tersebut. Bisa dilihat dari gambar yang berada di tengah ini. Masalah dari mencari jarak terpendek antara dua persimpangan dari peta jalan, simple graph yang berhubungan ke persimpangan dan ujung yang berhubungan dengan segmen jalan, yang tiap-tiapnya diberi bobot oleh panjang dari segmen jalan. Dapat dimodelkan dari kasus spesial dari masalah jarak terpendek dalam graf. Pengaplikasian. Algoritma jarak terpendek dapat diaplikasikan untuk mencari rute antara lokasi fisik secara otomatis, seperti rute perjalanan dari peta daring, seperti MapQuest, Google Maps, dan Waze. Jika merepresentasikan mesin abstrak non-deterministik dengan graf di mana busur dideskripsikan sebagai keadaan dan node dideskripsikan transisi yang mungkin. Algoritma jarak terpendek dapat digunakan untuk mencari sequence optimal dari berbagai pilihan untuk mencapai keadaan yang dituju, atau untuk mendirikan batas bahwa dari waktu yang dibutuhkan untuk mencapai keadaan yang diberikan. Sebagai contoh, jika busur merepresentasikan keadaan dari puzzle seperti kubik, Rubik, dan tiap node yang dituju berhubungan ke pergerakan tunggal atau belokan. Algoritma jarak terpendek dapat digunakan untuk mencari solusi yang menggunakan pergerakan minimum yang memungkinkan. Single pair shortest path. Masalah single pair shortest path atau SPI terdiri dari menemukan jalur terpendek antara sepasang simpul tunggal. Masalah ini sebagian besar diselesaikan dengan menggunakan Dijkstra. Akan tetapi dalam kasus ini penyelesaian soal menggunakan Floyd-Warshall. Jadi ini contoh soal dari algoritma Floyd-Warshall. Contohnya kita akan berpergian dari kota A ke kota C. Nah, orang tersebut mencoba untuk menerapkan algoritma Floyd-Warshall dalam rute pemilihan terpendek dalam perjalanannya. Untuk memperoleh jarak terpendek dengan menggunakan algoritma Floyd-Warshall akan membuat beberapa tahap, yaitu dengan mencari titik awal, mencari nilai titik tujuan, dan nilai jarak sebenarnya. Nah, tahap-tahap pengerjaannya ini yaitu menggunakan matriks tabel dari jarak setiap detik. Yang kedua, membuat tabel matriks jalur yang ingin dilewati. Yang ketiga, nanti hasilnya akan dijumlahkan mulai dari yang lebih kecil, maka ini tiga nilainya hingga nanti menemukan hasilnya. Dan keempat, nanti melakukan berulang sampai sebanyak vertex-nya dan menemukan jarak terpendek dari hasil hitungannya. Nah, di yang ditampilkan kita bisa lihat beberapa pencarian yang telah dicapai melalui titik nilai awal atau nilai tujuan hingga ketemulah nilai jarak sebenarnya. Nah, dari hasil pencarian jalur terpendek dari A ke C menggunakan algoritma Floyd-Warshall ditemukan bahwa jarak terpendek dari A ke C adalah 74 km dengan jalur A ke B dan B ke C.
Alper satisfied. Berikut adalah definisi Alper-Soderpath, yaitu masalah jalur terpendek semua pasangan di mana kita harus menemukan jalur terpendek antara setiap pasangan simpul V atau V aksen dalam grafik. Generalisasi ini memiliki algoritma yang jauh lebih efisien daripada pendekatan sederhana dalam menjalankan algoritma jalur terpendek berpasangan tunggal pada semua pasangan simpul yang relevan. Masalah semua pasangan jalur terpendek untuk graf tak berbobot diperkenalkan oleh Simbel tahun 1953 yang mengamati bahwa hal itu dapat diselesaikan dengan sejumlah perkalian matriks linear yang membutuhkan waktu total 0. Berikut adalah merupakan contoh soal dari pernyataan di atas. Contoh sebuah graf tak berarah yang terdiri dari 5 buah titik dan 7 buah jalur yang menghubungkan antar 2 buah titik. Algoritma Dijkstra digunakan untuk mencari jarak terpendek dari sebuah titik ke titik lainnya pada graf tak berarah tersebut. Berdasarkan contoh graf tak berarah di atas, ditentukan titik awal pencarian adalah titik 1 dengan tujuan yaitu titik 4 dan akan dicari jarak terpendek yang dapat ditempuh dari titik 1 untuk menuju titik 4. Berikut tabel penjelasan graf menggunakan algoritma Dijkstra. Perhatikan tabel berikut. Penjelasannya adalah penyelesaian algoritma Dijkstra jalur titik 1 ke titik 4 telah diselesaikan seperti pada penjelasan dan tabel di atas menurut perhitungan penelusuran graf sesuai langkah prosedural algoritma Dijkstra. Pada baris pertama, semua suksesor di set 0, artinya untuk memberi nilai pada sumber titik rute yang akan dijadikan rute dan ketidakterbatasan untuk semua titik lain, yang menyatakan fakta bahwa tidak diketahui lintasan manapun. Untuk selanjutnya, karena titik 1 sebagai sumber lintasan, maka sudah pasti terpilih, sehingga status set 0 berubah menjadi 1. Titik 1 akan cek titik yang bertentangan langsung, yaitu titik 2, 3, 4, dan 5. Dari situ, Dijkstra akan memilih yang mempunyai bobot terendah untuk menuju titik selanjutnya. Terpilih titik 2 dengan bobot 1. Set status 0 berubah menjadi 1 dan seterusnya. Maka, dari pencarian jarak terpendek di atas, didapat lintasan yang terpendek berdasarkan pencarian Dijkstra dari titik 1 ke 4 adalah melalui titik 1 langsung, titik 4 dengan bobot lintasan 5. Rangkumannya, banyak cara yang dapat digunakan untuk menentukan jalur terpendek semua pasangan. 2 di antaranya yaitu menggunakan algoritma Dijkstra dan algoritma Floyd-Warshall yang dinyatakan dalam. Untuk menemukan jalur terpendek antara setiap pasangan simpul, kita bisa menjalankan algoritma Dijkstra sekali dari setiap simpul jika grafiknya padat. Runtime dari pendekatan ini adalah sebagai berikut. Sedangkan algoritma Floyd-Warshall adalah 1 jika pernyataan bersarang dalam 3 for loop yang memiliki runtime hanya 0 V3. Single source shortest path. Single source shortest path adalah algoritma jalur terpendek sumber tunggal dengan bobot sembarang bisa positif atau negatif. Juga dikenal dengan nama single source shortest path. Single source shortest path merupakan problematika dalam menentukan lintasan terpendek dari sumber tunggal ke setiap vertex. Algoritma penyelesaian yang bisa digunakan adalah algoritma Dijkstra dan algoritma Bellman-Ford.
Perbedaan utama antara algoritma Bellman-Ford dengan algoritma Dijkstra adalah dalam algoritma Dijkstra kita tidak dapat menangani bobot negatif, tetapi dengan algoritma Bellman-Ford kita dapat menanganinya dengan mudah. Cara penyelesaian single source shortest path bisa menggunakan algoritma Dijkstra dan algoritma Bellman-Ford. Contoh soal algoritma Dijkstra yang pertama. Hitungan lintasan terpendek V1 ke V7 pada gambar berikut. Kita bisa menggunakan tabel seperti yang tertera pada presentasi. Dengan menggunakan tabel tersebut, jarak terpendek dari V1 ke V7 adalah 16 dengan jalur V1 ke V2, V2 ke V3, V3 ke V5, V5 ke V6, dan V6 ke V7. Contoh soal algoritma Dijkstra yang kedua. Menentukan rute terpendek untuk perjalanan antar kota. Pada graf di samping dengan menggunakan Dijkstra dapat dicari rute terpendek antara kota A ke kota C. Tahapan penulisan jalur dengan Dijkstra. Dari kota A tersebut kita bisa kemudian ke kota F dengan menempuh jarak 30 km. Kemudian dari kota F kita memilih kota E yang memiliki bobot minimum dari kota F 26 km. Dari kota F kita ke kota E dengan bobot minimum 26 km. Setelah itu dari kota E kita ke kota D dengan bobot lintasan 24 km. Setelah itu dari D ke C dengan bobot lintasan 17 km. Dengan melalui jalur A, F, E, D, dan C, total jarak yang ditempuh oleh orang tersebut adalah 97 km. Contoh soal algoritma Bellman-Ford. Di sini kita akan menghitung jarak shortest path terpendek dari atas hingga bawah. Penyelesaian 1. Langkah pertama. Terdapat 3 pilihan yaitu jalur 6, 4, dan 8. Di sini meskipun yang terkecil adalah 4, tetapi dalam Bellman-Ford memperhatikan juga solusi totalnya dan memperhatikan jalur negatif yang akan dilalui. Jalur 6 dipilih karena kemudian hasilnya akan lebih sedikit dibandingkan jalur 4. Langkah kedua, kita pilih jalur minus 3 karena hasilnya akan lebih sedikit dibandingkan kita memilih jalur 3. Langkah ketiga, kita pilih jalur min 4, sehingga sampai saat ini hasilnya minus 1, paling sedikit daripada kita memilih jalur-jalur yang lain. Langkah selanjutnya, kita memilih jalur min 5, sehingga hasil akan lebih sedikit lagi, yaitu min 6. Di sini terdapat 2 pilihan, yaitu jalur min 2 dan min 4. Meskipun min 4 lebih sedikit dan akan menghasilkan hasil yang lebih kecil daripada kita memilih min 2, namun harus kita perhatikan langkah selanjutnya. Pada jalur min 4 yang akan kita lewati akan terdapat penjumlahan dengan 4, sehingga menghasilkan hasil akhir yaitu min 6. Sedangkan pada jalur min 2 setelah kita melewati akan terdapat penjumlahan dengan 1, sehingga hasilnya minus 7. Ini jelas lebih kecil daripada jalur yang lain. Inilah hasil akhir dari pengerjaan soal menggunakan algoritma Bellman-Ford. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.